Yang akan diemban oleh Duta Besar baru Republik Indonesia di kawasan Timur Tengah. Kita akan langsung berbincang dengan pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Halo, selamat sore Prof. Hik. Selamat sore. Baik, Prof. Hik, kalau kita lihat ya dari 12 nama yang beredar, diantaranya juga ada nama-nama yang akan menduduki kursi sebagai dubes di wilayah kawasan Timur Tengah. Pertanyaan saya, apa yang menjadi kriteria penting bagi seorang dubes yang akan bertugas di kawasan Timur Tengah? Karena kita tahu konflik perang di sana terus bereskalasi dan juga ketegangan-ketegangan kerap kali terjadi. Ya, ada 3 hal. Pertama adalah tentu pemahaman dari calon dubes terhadap negara di mana mereka akan ditugaskan. Ini termasuk isu geopolitik yang ada di Timur Tengah. Jadi mereka harus paham betul. Kenapa? Karena mereka nantinya adalah pengumpul informasi kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, untuk kemudian diolah dan nantinya akan menjadi kebijakan dari Bapak Presiden yang harus diambil. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu mereka-mereka ini adalah mereka-mereka yang katakanlah dianggap bisa berperan ke pemerintahan negara di mana mereka akan ditugaskan, karena mungkin saja Bapak Presiden atau Menteri Luar Negeri akan meminta kepada mereka untuk berkomunikasi dengan pemerintah setempat. Ingat, duta besar itu punya status sebagai luar biasa dan berkuasa penuh. Artinya boleh dikatakan ini wakil dari tidak hanya pemerintah Republik Indonesia, tetapi juga wakil dari Presiden Republik Indonesia. Nah, jadi itu yang kedua. Dan tentu yang ketiga yang diharapkan adalah para duta besar yang nantinya akan ada di Timur Tengah ini, mereka tidak menjalani tugas business as usual. Kenapa? Karena kita tahu Timur Tengah saat ini sedang bergejolak, tapi Timur Tengah juga yang dibidik oleh Bapak Presiden untuk bisa mendatangkan investor, ya, untuk datang ke Indonesia. Sekarang ini tidak hanya kita lihat negara-negara Barat, kemudian juga Timur di Cina, tetapi kita ingin juga bagaimana bisa menggali potensi yang ada di Timur Tengah untuk program-program strategis yang dicanangkan oleh pemerintah pada saat sekarang ini. Jadi itu saya rasa 3 hal yang menjadi kriteria mungkin bagi Bapak Presiden untuk menentukan bahwa nama-nama yang ada, termasuk Pak Yuda Nugraha, untuk disampaikan di DPR, kemudian nantinya di DPR akan disetujui. Tapi dengan catatan kalau sudah disetujui ada proses berikutnya, yaitu proses persetujuan dari negara yang akan mereka akan bertugas. Itu yang disebut sebagai agreement, seperti itu. Baik, nah kemudian dari pimpinan Komisi 1 DPR RI kan Prof. Hik mengatakan penekanan untuk mereka yang akan bertugas di kawasan Timur Tengah ini adalah untuk mendorong, membawa misi perdamaian yang menjadi tujuan Indonesia juga dalam kegiatan diplomasi bersama dengan negara-negara sahabat. Pertanyaan saya, kalau kita lihat tantangan yang ada saat ini dan juga akan memilih duta besar yang bertugas di wilayah tersebut, kira-kira apa yang paling berat yang akan ia hadapi dan bagaimana ia mampu untuk membawa misi perdamaian ini membuat Indonesia juga semakin dilihat terkait dengan keteguhannya mendukung adanya misi perdamaian kemanusiaan di sana? Yang paling berat tentunya adalah bagaimana para duta besar ini nantinya kalau bertugas, dia bisa mengetahui sikap dari negara di mana dia dia berada, gitu ya. Karena sikap negara ini akan menentukan bagaimana Bapak Presiden harus berkomunikasi. Ya, kita tidak tahu, mungkin ada yang katakanlah pro terhadap Amerika Serikat, pro terhadap Iran mungkin, atau mereka ingin adanya perdamaian. Nah, tentu yang menginginkan perdamaian itulah yang kemudian kita rangkul, Bapak Presiden rangkul. Jadi tantangan terberat adalah hal tersebut. Jadi mengetahui sikap dari negara tersebut. Yang kedua, mengetahui sikap ini tentu harus dilakukan lobby, kemudian harus juga dilakukan pendekatan-pendekatan sehingga informasi itu betul-betul akurat
ya. Yang kedua adalah bagaimana mereka sebagai pihak yang pertama bertemu dengan pemerintah setempat untuk mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak Presiden. Ya, misalnya katakanlah Bapak Presiden akan membuat koalisi perdamaian, sebagaimana dulu Presiden Bush membuat koalisi of the willing untuk masuk ke Irak. Ya, tetapi kan sekarang Bapak Presiden ingin perdamaian. Jadi koalisi perdamaian. Jadi kalau misalnya bisa dikumpulkan ya koalisi perdamaian ini, lalu apa kira-kira yang menjadi concern dari pemerintah setempat untuk kemudian bisa disampaikan ke Bapak Presiden, yang kemudian Bapak Presiden mungkin bisa mengkomunikasikan ke negara-negara lain. Betul. Ya, kita tahu Prancis dengan Saudi Arabia kan mau membuat KTT yang tadinya akan membahas tentang Gaza. Nah, sekarang kan Bapak Presiden bisa membuat mengusulkan agar dibentuknya coalition of peace, ya, sehingga ini yang nantinya akan melakukan berbagai tindakan agar misalnya Israel tidak lagi menyerang Gaza. Ya, itu yang pasti. Karena apa? Dari segi kemanusiaan sudah banyak korban, dan masalahnya kalau ini tidak dibendung, maka rakyat dunia yang jadi marah kepada Israel, dan ini akan membahayakan warga Israel yang akan pergi ke mancanegara. Jadi ini hal yang sangat penting yang harus dilakukan dalam konteks coalition of peace ini. Nah, cuman ini semua kan harus didasarkan pada informasi yang akurat dari para duta besar. Baik, berarti kalau misalnya tantangannya adalah duta besar yang harus bisa membaca sikap negara di tempat mana dia bertugas dan juga bisa melakukan lobby-lobby dengan berbagai pihak, termasuk dengan bisa bertemu dengan pemimpin negara tersebut ketika ada isu-isu penting. Apakah ini artinya keberadaan jaringan kenalan di kancah internasional dan juga think tank menjadi sangat penting dimiliki seorang duta besar yang akan bekerja di wilayah tersebut, Prof. Hik? Ya, betul sekali, betul sekali. Seperti Pak Yuda ini, meskipun mungkin jarang sekali ada warga negara kita yang bermasalah gitu ya di Abu Dhabi gitu ya, tapi kan banyak warga kita yang kemudian harus dievakuasi melalui Abu Dhabi. Ya, nah ini yang UAE ini menjadi hal yang sangat penting, sehingga saya yakin beliau sudah ada kenalan-kenalan di sana. Belum lagi kalau misalnya kita bicara terkait dengan UAE, kita undang ke Indonesia para pelaku usaha dan lain sebagainya. Ini juga peran strategis dari Pak Yuda untuk bagaimana caranya bisa mendekati pelaku-pelaku usaha, tidak hanya pemerintahan saja, untuk bisa berdiskusi, berkomunikasi, dan kemudian mudah-mudahan ada minat untuk datang ke Indonesia dan melakukan investasi di Indonesia. Jadi itu yang juga penting saya rasa. Baik, menyambung apa yang Anda sampaikan, selain trade misi perdamaian, tetapi juga ada keinginan agar terjalin kerjasama di bidang-bidang lain, khususnya di investor ya ke tanah air kita. Nah, pertanyaan saya, Prof. Hik, Anda melihat di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, apakah kita, Indonesia ini menjadi suatu negara yang sangat prospek bagi negara-negara di Timur Tengah untuk menjadi tempat mereka menginvestasikan, baik itu terkait dengan energi ataupun teknologi. Karena kan seperti kita cukup intensif ya belakangan ini menjalin komunikasi, dan seberapa penting agar duta besar ini tahu dan menjabarkan apa yang menjadi pikiran dan juga misi dari Presiden tersebut. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Presiden dengan berbagai kepala negara dan kepala pemerintahan ya, itu beliau sudah sangat luar biasa. Jadi bagaimana komunikasi tidak hanya komunikasi yang formal, tapi juga komunikasi informal melalui telepon, lalu kemudian juga bahasa Inggris beliau tidak ada halangan, dan setiap kali ada tamu dari luar negeri setingkat kepala pemerintahan, maka beliau akan menyambutnya dengan suatu upacara yang sangat megah. Demikian juga ketika beliau datang ke negara lain juga akan disambut secara megah. Dan kemudian dalam pembahasan antara beliau dengan kepala pemerintahan, kepala negara sahabat, selalu ada hal-hal positif yang didapat. Nah, sekarang menjadi tantangan adalah bagaimana para menteri dapat menerjemahkan itu sehingga bisa betul-betul memberikan manfaat kepada rakyat. Dan para menteri ini tentu harus dibantu dengan duta-duta besar
yang karena mereka ada di sana, mereka yang intens berkomunikasi dengan pejabat, investor dari negara di mana mereka mewakili, yang ini yang harus mereka monitor dan kemudian sampaikan kepada menteri dan lain lembaga, ya, menteri ataupun kepala lembaga yang harusnya menjalankan ini untuk kemudian bisa diwujudkan. Jadi jangan sampai Bapak Presiden sudah bertemu, sudah bicara besar dan lain sebagainya, tapi hanya teken-tekenan saja, teken-teken MOU. Nah, ini tugas dari para menteri. Nah, ini para menteri harus bergerak betul. Jadi sayang sekali kalau misalnya kita memiliki seorang figur seperti Presiden Prabowo ini yang sangat dikenal oleh negara, tetapi para Baik. Baik, mohon maaf pemirsa kami mengalami kendala audio, tetapi kurang lebih kita sudah menangkap apa yang menjadi poin-poin penting yang harus dimiliki oleh seorang duta besar yang akan bertugas di kawasan Timur Tengah. Langsung analisa yang disampaikan oleh pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Terima kasih dan selamat kembali beraktivitas. Dan kita